boneka kakak atau tak jama, ibu dan keluarga yang bersedia tempatnya untuk dijadikan tempat belajar dan praktik Maisol Miska. Perkenalkan, saya Chandra dari Klinik UMKM Kota Kediri Dinas Koperasi. Kebetulan diminta Bu Kalimah untuk menjadi narasumber sebagai pendamping akademik untuk berkunjung dan belajar di tempat Pak Jamal itu. Bisa melihat sedikit prosesnya dulu dari awal, sehingga nanti ketika melihat di belakang proses produksinya, adanya sudah tahu ini yang ini, oh ini. Jadi yang masih muda, masih belajar, mungkin nanti ada kurang lebihnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buata kita bilang mabadah yang saya hormati yaitu selaku dosen Ibu Kalimah dan juga dari pengurus UMKM dan juga mahasiswa dari Universitas Islam Kediri yaitu UNISKA. Sebelum kita membahas apa yang saya bacakan atau kita memanjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu muka dalam acara yaitu kunjungan kerja ya. Apa namanya ini? Kalau mahasiswa, kalau anak-anak SMK sekal. Ini benar-benar mendapat manfaat atau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik atau mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, saya atas yaitu yang punya produk yaitu Tahu Takwa 99. Sebenarnya di Tinalan ini banyak produk-produk tahu. Jadi di sini boleh dikatakan yaitu sentra tahu atau yang sekarang tren yaitu kampung tahu. Nah ini mulai dirintis dari Amal Mbak siapa? Bukalin ya. Bukalin sudah dirintis. Alhamdulillah ini mulai terus ada pertemuan-pertemuan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kampung tahu yang mulai dirintis ini benar-benar dijadikan atau menjadikan manfaat bagi pengrajin tahu di Kota Tinalan yang akan dijadikan kampung tahu bisa terkenal sampai ke luar daerah. Sebelum, kalau seingat saya zaman Belanda itu masih sudah produksi, ada yang sudah produksi di sini. Nah ini sudah lama sekali. Cuma karena tahu ini yang dipopulerkan pada masa itu adalah pecinan. Jadi di sini di Tinalan ini sebenarnya terbesar kedua dari pecinan. Dominasi dari Tinalan. Baik dari pasar Rican, Tina, dari pasar Paing, kemudian pasar Bandar, pasar Tono Bedek, kemudian pasar Santren. Ini banyak yang dari pengrajin tahu Tinalan. Ini sudah turun temurun. Jadi untuk tahu memang sudah dikenal pada sejak dulu. Barangkali mbak-mbak ini kemungkinan sudah merasakan sejak mulai kecil, kemungkinan ini. Cuma ndak tahu asal usulnya. Kira-kira saya tak pangan tahu bijen masa kecilku sampai sekarang ini kira-kira tahu kongendi itu penjualan itu naik, ada pasang surut, ada naik turun dan lain sebagainya. Kalau musim pada tahun berapa itu puncak, kemudian turun sepi dan lain sebagainya. Itu memang istilahnya apa, regulasinya orang jualan ya seperti itu. Nah, untuk saya tempatkan di sini ada gambaran contoh-contohnya. Ini cuma sekedar
rutenya, tapi sama sebenarnya kalau di LCD sama di sini sama. Cuma kalau di LCD kan ada gambar visualnya. Kalau ini kualitas bagus, ini mempengaruhi rasa dan kualitas tahu. Jadi memilih kedelai itu utama. Jadi umpama kedelainya itu banyak biji matinya, dalam arti biji mati itu oke sing apa ya, bosok gampangane. Oke sing biji matinya itu mempengaruhi rasa. Jadi kok kadang-kadang enak rasanya kok ketir dan lain sebagainya, itu kemungkinan itu ada banyak biji matinya. Siapa yang rumahnya santren? Tidak ada. Nah, ini kebanyakan dari mana? Nganjuk. Nah, itu Nganjuk malah produksi kedelai. Nah, Nganjuk. Kemudian Tulungagung ada? Tulungagung ada. Memilih kedelai. Nah, setelah itu kedelai Tulungagung juga baik, tapi masih bagusan dari kedelai Nganjuk. Saya berdiri kalau melihat data dari sini mulai tahun 94. Sebelum itu diadakan lomba-lomba membuat tahu. Ini se-Kota Kediri. Nah, di bawah tahu pecinan, istilahnya tahu produk lokalan, istilah produk bahasanya biar ngarani bahasa pribumi boleh apa enggak mengatakan pribumi? Ya, dianggap boleh mana ya? Tahu lokal atau tahu pribumi, tahu awake dhewe lah, bolo dhewe. Nah, itu di lomba pada tahun 1999 ini tahu tanpa saya ini mendapat peringkat. Nah, sebenarnya ada itu gambar visualnya ada di lomba. Saya punya datanya, cuma ini tidak saya. Nah, ini kebetulan menjadi juara pada waktu itu. Jadi menurut ukurannya masing-masing. Dimasukkan sini, kemudian setelah dimasukkan sini, kemudian direndam. Ini air kedelai ini direndam sampai 3 jam. Direndam sampai 3 jam. Setelah direndam sampai 3 jam, kemudian dibilas-bilas, dibersihkan seperti ini. Kemudian digiling. Ini tempat penggilingan. Tidak bisa keluar seperti ini. Jadi keluarnya cuma airnya. Kalau kurang dari 3 jam. Sampai empuk berarti? Iya, sampai empuk. Nah, setelah digiling, kemudian itu direbus di sini, tempat perebusan. Direbus di sini. Caranya seperti ini. Caranya sebelum sebelum direbus ini dicampur dengan air dulu, diaduk sampai merata. Diaduk sampai merata. Karena kalau tidak diaduk nanti direbus akhirnya rasanya sangit. Karena apa? Kelet dengan wajannya. Ini ada wajannya di belakang. Nah, ini diaduk sampai merata dengan air, kemudian dimasukkan seperti ini. Nah, ini direbus. Ini setiap mendidih ditambah lagi kedelai
ini ditambah lagi sampai selesai sampai habis. Ada metode yang lain, kabeh itu di lebone rene kabeh ada, tapi rasanya beda. Tidak ada masalah sebenarnya kalau mau ini 5 timbal ya, dimasukkan sini saja kemudian dikasih dibakar kemudian sampai merebus langsung biar bisa, tapi nanti rasanya beda. Kalau ini sudah mendidih kemudian dimasukkan lagi. Kalau sudah dimasukkan semua habis nanti rebus, nanti mendidih kemudian diaduk sampai 3 kali. Setelah 3 kali nanti disaring seperti tadi, penyaringan. Ini mulai fermentasi. Ya, coklatnya seperti ini. Karena ini lokasinya sempit, saya gunakan timba, kemudian selesai masukkan sini lagi. Nanti kalau butuh buat ini digunakan lagi. Timbanya bisa digunakan. Kalau menggunakan batu, kita harus menggunakan tempat yang putus, nanti digunakan. Kalau ini kan fleksibel. Setelah selesai dimasukkan sini lagi, nanti setelah mau digunakan kita ambil lagi. Nah, ini fermentasinya. Nah, tadi kan berupa cairan kedelai, tadi kedelai. Jadi fermentasi artinya ini ada gumpalan kecil-kecil ini. Kalau dari fermentasi sama coklat nggak bisa, tetap jadi cairan sari kedelai. Nah, kalau di fermentasi artinya ini gumpal semakin banyak gumpalannya semakin besar, semakin gumpal besar. Kalau sudah airnya sudah berkurang, akhirnya dipres. Nanti ini dipres. Setelah selesai dipres, ini dibuka. Bagian di situ. Kalau sudah dipres, selesai dipres terakhir, kemudian dibuka jadinya seperti ini. Oh, ini ada hitamnya, nanti di bawah letakkan yang contohnya ya, jadinya seperti ini. Kayunya yang bawah ini ada batikannya seperti ini. Motifnya beda-beda, ada yang cuma bulat, ada. Terus ada yang model bintang seperti ini ada. Kalau yang belum bisa ya harus menggunakan kayu. Kalau sudah bisa tinggal ikuti aja ini. Ini seperti ini. Setelah ini kemudian ini kan belum selesai, nanti diselesaikan. Kemudian yang sini. Setelah itu sudah jadi potongan ini. Nah, setelah jadi potongan ini kemudian direbus di sini. Direbus lagi. Ini sudah jadi. Kalau tahu biasa kan ini bisa dijual. Nah, ini kalau tahu takwa masih direbus lagi, dikasih warna. Warna bisa menggunakan pabrikan. Ya cuma gini aja. Seperti ini untuk melakukan. Sudah mulai dipres. Ini terus dibawa sampai ukuran ini. Kalau di sini ini sampai mepet, jadi sudah selesai. Sudah pres. Mepet ini sudah waktunya. Ini kalau sudah dingin nanti kencang.
rapi. Biar. Ayam. Enggak kah? Kok uangnya tuh bagus. Kalau saya biasanya seperti ini. Nah, seperti Mas Eko itu bisa. Ya hampir sama. Kalau gini, ditekuk-tekuk gini, kemudian gini lagi. Kawan aja itu loh, foto Nah, mentai sih. Tanganmu dulu kan. Sabar gitu. Ya bisa aja. Wah, sudah. Kemudian bintangnya depan. Oma, tanggal ini mari kalau kalau isi 5 kan beda, kalau isi 4 beda. Nah, isi 4 seperti ini. Nah, ini ya, semuanya nanti ada sendiri-sendiri. Nanti setelah itu dibawa sendiri-sendiri. Kalau kurang nanti saya ambilkan lagi. Aku loro sama ini, aku loro. manusia. Gak apa-apa, Trek. Lah jujur bener. No. Oh, Mas. Nomor piye? Kualitasnya harus biasa bisa. Harus lanjut. Bisa, kedarangan. Tidak wale. tinggi sak omah iki. Coklat nanti. Ya, maksudnya Tapi ditambahin ya Mbak Vicky. Banyak nambahin ganjalan. Mbak Mar, sampun. I wear the crown, you take the lead. We're bandits tonight with thick as thieves.